Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali bersama saya Imam Al-Ghazali di acara belajar bersama. Kali ini kita sama-sama buka surat Yasin ayat 45. Kita baca ayatnya, lalu kita pelajari. Setelah itu kita pahami, setelah paham baru kita bisa mengamalkan ayat tersebut yang sehingga kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah atas pengamalan tersebut. Kita buka ayatnya 45 dan kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Ini ayatnya, lalu kita lihat terjemahannya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu dan siksa yang akan datang, supaya kamu mendapat rahmat. Niscaya mereka berpaling. Jadi ayat ini cukup jelas sekali. Tidak ada yang harus kita baca lalu kita hadiahkan kepada orang yang sudah mati. Tidak ada. Jadi ayat ini bukan untuk kita baca lalu kita hadiahkan kepada orang yang sudah meninggal atau mati yang ada di dalam kubur. Karena ayat ini merupakan suatu teguran, peringatan, serta pemberitahuan Allah kepada kita manusia yang masih hidup ini. Kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah, selalu iman dan percaya, takwa kepada Allah. Karena di sini merupakan teguran, takutlah kamu. Jadi takutlah kamu akan siksa yang di hadapan. Artinya kita itu dihadapkan oleh siksa, baik yang ada di dunia ini maupun di akhirat nanti. Jadi setiap apa yang kita lakukan ini harus selalu mengantisipasi, hati-hati lan waspada. Baik dalam mengucap lisan kita, dalam mendengar telinga kita, dalam melihat mata kita, maupun dalam perilaku, perbuatan, baik dalam mencari rezeki, dalam bekerja, dalam menjabat sebagai wakil rakyat, sebagai pimpinan kepengurusan suatu organisasi, maupun dalam rumah tangga. Tentunya kita harus selalu ingat dan iman kepada Allah, artinya patuh taat kepada Allah, karena ancaman bagi orang yang durhaka, yang melakukan dosa, yang melanggar hukum Allah, itu akan diberi suatu siksaan
azab baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Di dunia kita bisa dikurangi rezekinya melalui penyakit, wabah seperti kemarin COVID, corona, banjir bandang, gempa bumi, tsunami, kemarau panjang. Ini sebuah contoh kekuasaan Allah terhadap manusia yang ada di bumi ini. Dengan ayat inilah kita hendaknya semakin bertambah iman kita, semakin bertambah takwa kita kepada Allah, bukan malah kita baca di kuburan, bukan malah kita baca lalu kita hadiahkan kepada orang yang sudah meninggal. Kesalahan kita selama ini ya di sini nih. Padahal ayat ini sangat jelas. Wa idza qila lahum taqu ma baina aidikum wa ma khalfakum la'alakum turhamun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu dan siksa yang akan datang supaya kamu mendapat rahmat. Ini merupakan gambaran orang-orang yang terkena musibah, baik sempit dalam ekonominya, dalam hidupnya, dalam mencari pekerjaannya, bahkan mendapatkan azab siksa berupa bencana, kemarau panjang, banjir bandang, tanah longsor, tsunami dan lain sebagainya. Karena mereka sudah diingatkan Allah namun tidak mau mendengar, tidak mau memperhatikan, ngeyel, membantah, bahkan mencari jalannya sendiri tanpa mendengar apa yang Allah sampaikan lewat ayat-ayatnya. Nah, ini ayat ini. Jadi mengingatkan orang-orang yang selalu ngeyel. Di situ ngeyel. Maka dengan kita membaca ayat ini tentunya kita jangan sampai jadi orang yang ngeyel, karena sudah diingatkan oleh Allah. Jangan malah kita baca di kuburan, kita baca dihadiahkan kepada yang sudah meninggal. Ini sangat jauh menyimpangnya. Artinya kita disesatkan oleh setan supaya kita tidak mengetahui dan tidak memahami apa yang ada di setiap ayat yang tercantum di dalam surat Yasin. Nah, di sini sebagaimana contohnya di situ, coba kita buka di dalam surat Yasin ayat, di situ ada ayat 12. Yang mana di situ inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qadamu wa asyarahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauh Mahfuz. Nah, ini ayat ini artinya ayat ini memberitahukan kepada kita
bahwa Allah lah yang menghidupkan orang yang sudah mati itu, dan Allah lah mencatat semua apa yang kita kerjakan ketika hidupnya, dan mencatat apa yang telah kita tinggalkan. Nah, jadi apa saja milik kita ketika kita masih hidup itu, dan kita mati, apa saja yang kita tinggalkan itu semua ada di dalam catatan kitab Lauh Mahfuz ini. Apa ayat ini pantas kita hadiahkan kepada orang yang sudah mati, sementara ayat ini memberitahukan kepada kita yang masih hidup bahwa sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati. Nah, bahwa sesungguhnya Allah itu lah yang menghidupkan orang-orang yang sudah mati itu, orang-orang yang sudah mati itu, dan Allah lah yang menuliskan apa yang telah mereka kerjakan. Jadi apa saja yang kita kerjakan ketika hidup ini ditulis, dicatat oleh Allah. Nah, dan bekas-bekas yang ditinggalnya, nah, artinya peninggalan orang yang mati itu pun dicatat, semua dikumpulkan jadi satu di kitab Lauh Mahfuz, yang mana nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Dari mana kau dapatkan hartamu, dan kau gunakan untuk apa hartamu, dari mana kau dapatkan jabatanmu, dan kau gunakan untuk apa jabatanmu. Nah, ini semua dipertanyakan. Kalau mendapatkan jabatannya itu dari curang, dari menyuap, membagi-bagi sembako, amplop agar terpilih, setelah terpilih menjadi orang yang berkhianat karena korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, ini tercatat di dalam kitab itu, dan akan diminta pertanggungjawabannya, lalu diberikan faman yakmal miskola darotin khaira yara, waman yakmal miskola darotin syara yara. Jadi barang siapa yang melakukan suatu kebaikan walau seberat yarah, maka ia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang melakukan satu kejahatan walau seberat yarah itu, maka ia akan melihat balasannya. Jadi setiap manusia itu akan menanggung dosanya sendiri, akan menanggung kesalahannya sendiri, yang sehingga Allah sudah siapkan tempatnya bagi orang-orang yang melanggar hukum Allah. Maka kita itu tidak perlu lagi untuk sibuk membaca Yasin lalu dihadiahkan kepada orang yang telah meninggal, sementara diri kita sendiri justru malah tersesat jauh. Contoh, kita rutin ikut berjamaah membaca Yasin dan tahlil di setiap malam Jumat untuk bapak-bapaknya itu, dan hari Jumat paginya untuk ibu-ibunya. Kita baca secara rutin tiap malam Jumat dan hari Jumat untuk dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal, tapi dirinya sendiri justru tidak melaksanakan sholat, kerjanya suka maksiat, ngerompi, menghasut, menfitnah, gibah, menceritakan keburukan saudaranya sendiri, masih curang dalam perdagangan, dalam menakar, menimbang, mencampur adukkan barang yang baik dengan yang buruk agar punya keuntungan besar. Di sini. Oleh karena itu, mari kita baca surat Yasin,
kita pelajari setiap ayatnya, setelah itu kita pahami, setelah paham barulah kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah kita akan mendapatkan petunjuk dan rahmatnya di dunia ini menuju akhirat selamat. Kurasa ini yang ku sampaikan, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.